Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita mengambil tugas besar kedua, yaitu tentang algoritma tree. Anggota kelompok kami yaitu Ibra Trisandi, saya sendiri. Yang kedua Farkan Burhani. Yang ketiga M. Wahyu Wisesar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma tree. Algoritma tree merupakan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara merepresentasikan suatu struktur hierarki atau one to many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan node-node dari atas ke bawah, suatu struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarkis atau one to many dan tidak linear antara elemen-elemennya. Tabel berikut menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada tree. Di tabel ini terdapat predecessor merupakan node yang berada di atas node tertentu. Yang kedua, successor merupakan node yang berada di bawah node tertentu. Yang ketiga, ancestor merupakan seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Berikutnya, descendant merupakan seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Berikutnya, present adalah predecessor satu level di atas suatu node. Berikutnya, child merupakan successor satu level di bawah suatu node. Berikutnya, sibling merupakan node-node yang memiliki parent yang sama. Subtree merupakan suatu node beserta skedannya. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Height, banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Root merupakan node khusus yang tidak memiliki predecessor. Left merupakan node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Degree merupakan banyaknya child dalam suatu node. Jenis-jenis tree. 1. Jenis tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subpohon dan kedua subpohon harus terpisah. Binary tree mempunyai beberapa kelebihan seperti mudah dalam penyusunan algoritma sorting, sort data relatif cepat, fleksibel dalam menghapus dan menambah data. Yang kedua, full binary tree. Semua node kecuali leaf pasti memiliki 2 anak dan tiap subpohon memiliki panjang path yang sama. Yang ketiga, complete binary tree. Tree yang mirip dengan full binary tree, tapi tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda dan tiap node atau kecuali leaf memiliki 2 anak. Berikut merupakan contoh program. Halo, perkenalkan saya Wahyudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan algoritma tree dari kelompok kami. Yang pertama itu ada header file, ya seperti include stdio conio dan stdlib.
Ini merupakan header file yang kami terapkan di program kami. Lalu ada struct node, integer data, node kiri dan kanan. Nah, ini merupakan codingan pendeklarasian struct dalam sebuah tree awal. Lalu kami menambahkan fungsi node, fungsi void tambah node root integer data baru. Nah, ini merupakan fungsi untuk menambahkan node baru. Lalu if root sama dengan 0, jika rootnya masih kosong, node baru, maka program akan membuat node baru. Lalu baru sama dengan new node, pengalokasian memori dari node yang telah dibuat. Lalu berikutnya ada codingan inisiasi awal node yang baru dibuat. Baru data sama dengan data baru sampai printf data bertambah. Itu merupakan inisialisasi awal node yang baru dibuat. Lalu else if data baru root data tambah root kiri data baru. Nah, ini merupakan jika ada data yang akan dimasukkan lebih kecil daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Terus else if data baru root data, jika data yang akan dimasukkan lebih besar daripada elemen root, maka diletakkan di node sebelah kanan. Jadi kalau data barunya lebih kecil dari elemen root, dia ada di sebelah kiri, tapi kalau lebih besar dari elemen root, dia ada di sebelah kanan, diletakkan di sebelah kanan dalam sebuah node-nya. Lalu else if data baru sama dengan root data printf data sudah ada. Ini jika saat dicek data yang akan dimasukkan memiliki nilai yang sama dengan data pada root. Jadi kalau datanya yang sama, dia akan muncul data sudah ada. Lalu ada void preorder node root if root sama dengan 0, printf root data preorder root kiri dan root kanan. Nah, ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara preorder. Lalu yang berikutnya ada fungsi in order. Sama seperti yang di atas, fungsi ini digunakan untuk mencetak tree secara in order. Kalau yang atas preorder, yang bawah ini in order. Lalu ada fungsi post order, kita memakai void. Secara codingan sama seperti yang sebelumnya. Fungsi ini yang digunakan untuk mencetak tree secara post order. Lalu kita masuk ke fungsi utama, integer main. Integer pilihan data, ini merupakan deklarasi variabel. Node pohon sama dengan 0. Nah, ini yang do. Dimulai dari do, ini adalah inisialisasi node pohon, perulangan do while. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar program. Ya, printf program tree dan sampai pilihan. Nah, ini merupakan menu yang akan ditampilkan dari program. Lalu masuk ke switch. Switch ini codingan untuk pilihan, memilih. Switch case 1, jika pilihan bernilai 1, program akan mencetak input data baru dan data tersebut disimpan di data. Jadi jika pilihannya bernilai 1 itu sama dengan tambah, maka program akan memanggil fungsi untuk menambah node yang berisi data pada tree.
Lalu jika pilihan bernilai 2 itu adalah lihat pre-order, maka program akan memanggil fungsi untuk mencetak data secara pre-order. Jika pilihannya 3 adalah lihat in order. Jika pilihannya 3, program akan memanggil fungsi untuk mencetak data secara in order. Jika pilihannya bernilai 4, post order, maka program akan memanggil fungsi untuk mencetak data secara post order. Lalu while pilihan 5 itu exit. Jadi kalau misalnya memilih 5, ya sudah, program akan berakhir. Pilihan akan diulang juga jika inputan tidak sama dengan 5. Pil tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan 5, maka return exit failure. Program akan mengulang lagi. Ya, berikut sedikit tambahan tentang penjelasan penjelasan codingan maksud saya. Yang pertama, pada program ini dideklarasikan sebuah struct yang di dalamnya terdapat 3 field. Type def, struct not, integer data, not pointer kiri dan kanan. Field yang pertama ini adalah variabel bertipe data integer, digunakan untuk menyimpan data pada node. Lalu field kedua, variabel pointer yang bertipe abstrak atau not, digunakan untuk menunjuk node anak atau child sebelah kiri. Lalu ada field yang ketiga, variabel pointer yang bertipe abstrak node, digunakan untuk menunjuk node anak atau child di sebelah kanan. Lalu pada program ini juga dideklarasikan beberapa prototipe fungsi, yakni yang pertama void tambah node, pointer root, integer data baru. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penambahan node yang berisi data atau nilai pada tree. Parameternya adalah variabel pointer bertipe abstrak yaitu node, dan variabel bertipe data integer untuk menyimpan data yang input. Lalu ada void preorder node pointer root. Fungsi ini digunakan untuk menunjuk node secara preorder sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Lalu ada void preorder node pointer root. Ya, fungsi ini digunakan untuk mengunjungi node secara preorder sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Lalu ada void post order node pointer root. Fungsi ini digunakan untuk mengunjungi node secara post order sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama juga. Ya, itu saja, sekian dari saya terkait penjelasan codingan. Untuk penjelasan output program akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Burhani. Halo, saya Farhan Burhani. Di sini saya akan menjelaskan output program dari algoritma tree. Di sini ada menu tambah data. Di sini ada data yang diinput berturut-turut. Ada data 40, 25, 50, 10, 30, 45, dan 60. Output yang ditampilkan adalah output dari input data terakhir. Contohnya di screenshot yang pertama dan kedua ini kita ditunjukkan dengan program tree C++ yang isi menunya ada nomor 1 tambah, di nomor 2 ada lihat preorder, di nomor 3 ada lihat in order, di keempat ada lihat post order, dan yang kelima keluar. Ketika kita memilih angka 1, yang muncul adalah menu tambah, dan kita tambahkan data baru yaitu 40.
dan seterusnya, yaitu 25, 50, 10, 30, 45, dan 60. Untuk yang kedua ada lihat pre-order. Dilihat pre-order, kita bisa ditunjukkan output pre-order tersebut, yaitu 40, 25, 10, 30, 50, 45, dan 60. Yang ketiga ada lihat in order, yaitu output program yang muncul di situ adalah 40, kurang lebih sama dengan yang di atas. Yang keempat ada lihat post order, yaitu ada angka 10, 30, 25, 45, 60, 50, dan 40. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semuanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang algoritma tree. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kurangnya penjelasan dalam penyampaian materi. Saya Wahyudin, mewakili dua rekan saya, Farhan Burhani dan Ibati Sandi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.